Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Khairul Insan, salah satu dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang desain produk. Dalam desain produk terdapat beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah atribut produk, yang kedua siklus hidup produk, yang ketiga klasifikasi produk, yang keempat strategi pengenalan produk, yang kelima desain merek, yang keenam kemasan dan pengemasan, yang ketujuh pembuatan label, dan yang kedelapan pelayanan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu produk. Menurut Armstrong dan Kotler, a product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use, or consumption, and that might satisfy a want or need. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Selanjutnya masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu atribut produk. Atribut produk merupakan unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Unsur-unsur penting dalam atribut produk yaitu merek, kemasan, dan pemberian label. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu siklus hidup produk. Dalam perencanaan dan pengembangan produk harus mempertimbangkan 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat produk aktual, dan tingkat produk tambahan. Pokok pembahasan yang ketiga adalah klasifikasi produk. Klasifikasi produk dibagi menjadi 2, yaitu produk konsumen dan produk shopping. Produk konsumen adalah produk atau barang yang digunakan sehari-hari. Harganya yang rendah, tempat penjualan yang tersebar luas, sedikit perbandingan pada saat pembelian, dan didapat dengan usaha yang minim. Sedangkan produk shopping adalah barang yang jarang dibeli, terdapat banyak pertimbangan pada saat pembelian, dan membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkannya. Yang keempat adalah strategi pengenalan produk baru. Dalam strategi pengenalan baru dikenal 3 hal, yaitu menarik pasar atau market pull, yaitu produsen menjual produk yang dibutuhkan dan diinginkan pasar. Yang kedua adalah mendorong teknologi atau teknologi push. Produsen harus menjual produk yang baru dan menciptakan pasar yang baru. Yang ketiga adalah antarfungsional atau interfungsional in nature. Jadi produsen bekerja sama dan berkoordinasi dengan fungsi pemasaran, operasi, teknik, dan lainnya. Pokok pembahasan yang kelima adalah desain merek. Desain merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasinya yang ditunjukkan agar dapat mengenali suatu produk atau jasa dari suatu atau kelompok penjual dan membedakannya dari produk dan jasa para pesaing. Dikutip dari The American Marketing Association. Merek yang baik harus dapat menyampaikan 4 tingkat arti, yaitu 1. Atribut. Merek akan mengingatkan orang pada atribut tertentu. Yang kedua, manfaat. Merek harus dapat diterjemahkan ke dalam manfaat fungsional dan emosional. Yang ketiga adalah nilai. Merek mencerminkan nilai-nilai dari sebuah produk. Yang keempat, kepribadian. Merek menggambarkan kepribadian dari produk atau jasa tertentu. Pokok pembahasan yang keenam adalah kemasan dan pengemasan. Pengemasan adalah sebuah aktivitas merancang dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Kemasan merupakan wadah dari suatu produk. Kemasan terdiri dari kemasan utama, kemasan sekunder, dan kemasan pengiriman. Pada saat ini, kemasan tidak hanya dijadikan pelindung produk, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media promosi yang baik. Pokok pembahasan yang ketujuh adalah pembuatan label. Adapun beberapa fungsi dari label diantaranya 1. Mengidentifikasikan produk atau jasa. Yang kedua, menginformasikan produk. Yang ketiga, dapat mempromosikan produk dengan gambar yang menarik. Dan yang keempat, mengklasifikasikan produk.
Dan pembahasan yang terakhir adalah pelayanan. Pelayanan merupakan hal penting dalam desain produk. Hal ini didukung oleh hasil survei dari News and World Report. 69% pelanggan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dikarenakan tidak dilayani dengan baik oleh para pegawainya. Jadi, agar kita dapat mendapat pelanggan yang banyak, kita harus memperbaiki para pegawainya agar melayani para konsumen sebaik mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.